Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk Volt Inu ya, sesuai dengan requestan dari iCaustic. Teman-teman, Volt Inu hari ini diperdagangkan di kisaran 0,015 rupiah. Kalau kita lihat ya, kondisi market sekarang lagi pada terkoreksi ya. Kalau kita perhatikan Volt Inu pun juga termasuk sudah dalam fase terkoreksi. Kalau kita perhatikan sebelumnya dia bergerak di dalam sebuah yang namanya channel, mungkin channel sideways di sini. Sekarang dia sudah berhasil breakdown dari level support, teman-teman. Nah, Volt ini ada good news, yaitu dia baru aja meluncurkan yang namanya Volti Eco. Ini adalah layanan decentralized, teman-teman. Jadi semacam DeFi gitu. Di dalamnya itu ada layanan farming pools ya. Jadi Volti Eco Farming Pools. Jadi kayak teman-teman kalau punya Volti Volt Inu, teman-teman bisa untuk lakukan farming di sana. Nanti teman-teman dapat reward sekian persen, teman-teman. Jadi alokasinya kalau kita lihat di sini itu ada 25%. Terus ada 20% dan 10% itu bakalan di buyback dan juga di burn, teman-teman. Di buyback sekaligus di burn. Kemudian ada 45% yang akan dialokasikan untuk future airdrop, untuk airdrop masa depan ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk koin-koin yang sudah berhasil di burn, dari Ethereum sendiri itu ada 10, dari jaringan Ethereum ada 10%, sementara dari jaringan BNB sudah 61%. Jadi hampir mayoritas koin itu sudah berhasil di burn di Volt Inu sendiri, teman-teman. Jadi harusnya si supply yang beredar sekarang itu cukup sedikit dan juga diharapkan bisa mendongkrak harganya ke depannya. Sementara itu, Volt Inu sudah sempat berganti ya dari Volt Inu pertama menjadi Volt Inu kedua dengan membawa semangat yang lebih baru juga supaya supaya memberikan semangat lagi buat para investor, teman-teman. Dan sekarang kalau kita perhatikan supply yang beredar itu sudah 79% dan masih ada sekitar 20% lagi 21% lagi yang bakalan masih punya peluang untuk bertambah, teman-teman. Volt Inu sendiri itu selain meme token, dia juga udah bikin gaming ya kemarin. Ada bekerja sama dengan salah satu perusahaan penyedia layanan kartu kredit juga. Kita juga sudah sempat bahas. Sekarang mereka memperbesar sayap mereka ke yang namanya jaringan DeFi. Ini adalah sebuah langkah yang cukup bagus untuk kedepannya adopsi bisa lebih besar lagi. By the way, di dalam farming pool ini itu ada juga bonus ya berupa NFT, teman-teman. Satu VDSC NFT yang bisa dibagikan buat orang-orang yang melakukan staking. Jadi lumayan tuh, udah dapat reward berupa Volt token, kita juga dapat NFT-nya, teman-teman. Dan periode stakingnya itu 90 hari yang ada di pool dan juga baru bisa dapat untuk distribusi airdrop-nya atau reward-nya. Jadi itu beberapa yang mereka sedang perbarui buat sekarang. Jadi mereka juga tetap akan mengembangkan lagi buat komunitas mereka di berbagai Telegram sosial media yang mereka punya ya. Telegram, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube, TikTok, Medium, Instagram. Jadi itu good news terbaru dari Volt Inu. Lalu apakah dengan adanya good news mendongkrak harganya? Sementara belum. Kalau kita perhatikan, Bitcoin memang dalam kondisi yang terkoreksi dalam beberapa waktu dan sekarang Bitcoin sendiri sedang ketahan di level support kisaran 27.200. Ya, sementara Bitcoin masih cenderung stabil di level tersebut dan kalau kita perhatikan juga Volt Inu kemarin dapat bantingan yang juga cukup signifikan. Jadi Volt Inu ini mungkin teman-teman udah pada panik nih. Kenapa? Karena dia sempat turun bahkan sampai 61%. Tapi akhirnya dia balik lagi naik dan minusnya udah sekitar 40% kalau kita lihat hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari terakhir udah minus 40%. Jadi cukup signifikan lah kalau kita lihat ya untuk penurunannya. Lalu gimana? Apakah Volt Inu masih ada peluang buat sekarang? Nah, BTC Dominance kalau kita perhatikan masih dalam posisi sideways, jadi sementara arahnya masih belum begitu jelas. Tapi kalau kita bandingkan sama altcoin yang lain, Volt Inu ini hari ini
masih dalam tekanan jual yang cukup tinggi. Saya sendiri belum dapat triggernya apa, apakah ada sesuatu di dalam atau bagaimana, tapi yang pasti tekanan seller itu masih sangat-sangat tinggi, teman-teman, di dalam project dari Vault Inu. Oh ya, Vault Inu ini udah listing di beberapa exchange seperti ya Uniswap, PancakeSwap itu untuk DEX-nya, kemudian ada Get.io, Huobi, CoinEx, Indodax, Maxi, dan ya itu sih beberapa exchange yang bisa memperdagangkan Vault Inu. Sementara dia belum listing di exchange-exchange besar ya, teman-teman. Dan untuk volume perdagangannya pun kalau teman-teman perhatikan di sini dia cenderung naik turun, naik turun, naik turun. Bahkan turunnya itu sempat ekstrim juga. Ketika naik volumenya tinggi banget. Jadi dengan volume yang seperti ini tentunya akan sangat menimbulkan resiko seperti yang seperti ini ya. Ada shadow yang panjang, ini shadow sangat panjang. Jadi itu memang konsekuensi daripada perdagangan yang volumenya kecil, teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati buat teman-teman yang trading. Nah, sementara karena posisinya sekarang dia udah terkoreksi dan dia pun juga bisa dibilang sudah di bawah dari level resistance di sini ya di 0,000000111919. Jadi level support di atasnya ini atau resistance di atasnya ini bisa dibilang menjadi tembok saat ini buat Vault Inu. Sementara karena posisinya masih tertekan, kita butuh untuk melihat kira-kira ini Wheels masih bakalan punya potensi nggak sih buat naikin harganya. Kita pakai indikator Loken untuk melihat, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari indikator Loken ya, di time frame 4 jam, sementara volume smart money itu nyaris tidak ada di market. Kita perhatikan terakhir kali aktifnya Wheels itu ada di kisaran 17 April sampai dengan 14 April, 13 sampai 17 April lah kira-kira, teman-teman. Itu adalah fase di mana Vault Inu mengalami penguatan. Ini adalah fase di mana Wheels itu cukup mendominasi. Setelah itu apa yang terjadi? Wheels lepas tangan, Wheels-nya makin lama makin sedikit, pergerakan Vault Inu drop, teman-teman. Dan dia dikuasai oleh para retail. Jadi kalau teman-teman perhatikan volumenya kenapa tinggi, itu kerjaan retail semua. Retail yang masuk, Wheels-nya udah lepas tangan. Oke, lalu apakah Wheels ada kemungkinan buat masuk lagi? Ya, tentunya kalau melihat harganya udah drop seperti ini, nanti mungkin ada momentumnya. Karena bukan pertama kali Wheels itu hilang ya daripada Vault Inu, sebelum-sebelumnya juga Wheels-nya juga pernah hilang, teman-teman. Tapi at the end dia masuk balik lagi. Jadi kalau dengan posisi sekarang, kita bisa melihat Vault Inu kehilangan Wheels. Mungkin ini adalah sebuah indikasi yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk melakukan akumulasi barang kalau teman-teman punya planning memang untuk pegang koinnya. Tapi ingat, nggak ada yang instan di dalam sebuah trading. Apalagi teman-teman belinya meme token dan tentunya butuh sekali momentum ya, di mana meme token itu bisa dalam posisi menguat lagi ke depannya. Sementara kalau kita perhatikan memang di area yang ada sekarang ini pernah terjadi kekosongan, teman-teman. Kekosongan maksudnya gimana? Di sini tidak terlalu banyak terjadi volume perdagangan ya di area-area ini, teman-teman. Dan sekarang kebetulan dia baru diisi, maka kemungkinan pergerakan dari Vault Inu akan mengisi volume-volume yang kosong di sini, teman-teman. Jadi antara di range ini supportnya dan juga ya kisaran di sini ya. Sorry. Jadi ini range pertama, ini range kedua. Jadi kira-kira Vault Inu bakalan berpeluang buat sideways aja di range ini, buat mengisi volume yang kosong di sini, teman-teman. Ini kan dia karena ada kenaikan yang sangat impulsif. Tiba-tiba pergerakan Vault Inu langsung naik, karena waktu itu memang dihajar sama Bandar ya. Bandar masuk tiba-tiba, wah harga Vault Inu naik terus. Dan sekarang Wheels-nya udah keluar, Vault Inu turun lagi ke sini, dan di sini level kosong yang sangat berpeluang untuk diisi terlebih dahulu. Kalau teman-teman perhatikan juga sebelumnya kan Vault Inu juga seperti itu. Jadi di sini dia juga bullish rally gila-gilaan, teman-teman. Kemudian dia drop signifikan, kemudian harganya naik lagi ya kan. Setelah itu dengan waktu yang cukup lama Vault Inu berada di atas.
Tapi lama-lama ya karena di sini ada kekosongan volume, sekarang di sini diisi lagi di sini teman-teman. Jadi dia sideways lagi di area tersebut. Kemudian dia kembali bullish. Jadi tipikal daripada volt ini memang seperti itu ya. Untuk dari pergerakannya dia cukup volatile. Makanya kalau teman-teman pegang koin ini mungkin merasakan minus 40%, 50% tidak mudah bagi teman-teman. Tapi itu adalah sesuatu yang memang terjadi juga di masa lalunya Volt Inu. Jadi supaya teman-teman tidak terlalu kaget, memang itu yang harus teman-teman wajari buat sekarang ini. Jadi kalau dari saya melihat posisi seperti ini, ya udah teman-teman hanya bisa buat sabar dulu di harga sekarang sampai dapat momentum kembali Volt Inu buat kembali menguat. Kalau saya rasa sih dia bakalan mengisi ruang yang ada di sini teman-teman, di range ini ya. Jadi kira-kira dia bakalan sideways dulu di area sana sampai kira-kira momentumnya udah datang lagi, meme token kembali booming, atau mungkin Bitcoin kembali dalam tren rally-nya, tren bullish-nya. Di sana mungkin baru Volt Inu akan kembali perlahan-lahan recover harganya. Jadi gitu teman-teman buat Volt Inu, sementara ya sabar dulu buat sekarang, mungkin masih dalam fase koreksi, tapi kedepannya kalau koinnya makin lama di burn, adopsi makin banyak, ya semoga harganya nanti bisa akan didongkrak. Apalagi kita belum masuk fase yang namanya bull run ya. Bull run baru akan terjadi di 2024 sampai 2025. Jadi masih ada momentum-momentumnya teman-teman. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Volt Inu, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.